Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKS TV. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah dimanapun berada. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, di pagi hari ini kembali lagi bersama saya Aska sebagai host untuk kajian pagi ini di live streaming kajian pagi bersama PKS TV tentunya. Nah, pagi ini kita punya tema yang menarik dan tentunya bikin kita penasaran. Temanya adalah Anakku Latahzan. Nah, kira-kira kita akan berbicara mengenai apa ya, Anakku Latahzan? Karena memang kalau berbicara mengenai anak-anak, selalu banyak hal yang menarik dan selalu banyak hal yang ngangenin dari anak-anak. Nah, tapi kalau Anakku Latahzan, kira-kira ini akan berbicara mengenai apa? Nah, kali ini kita punya narasumber yang keren banget dan juga penuh semangat dan semoga bisa menambah semangat paginya sahabat PKS TV semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita punya narasumber, ada yang biasa dipanggil sebagai Ciin. Iya. Sebagai narasumber di berbagai taklim-taklim. Oke, boleh dong kita sapa sebentar. Halo, selamat pagi Bu Iin. Ya, Aska, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TV, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat PKS TV, sebelum Ciin akan berbicara, saya juga mau kenalin sedikit dong bahwa ternyata Ciin ini dikenal sebagai seorang pengusaha juga. Mau tahu usahanya apa? Ya, usahanya adalah beliau punya usaha kuliner, luar biasa sekali perempuan yang satu ini. Terus rendang juga itiak lado, dan ini stay-nya di Bogor. Jadi kalau Anda pengen cobain itiak lado, kemudian rendang dan juga berbagai usaha kulinernya boleh dong sama Bu Ciin di Bogor tentunya. Baik, mungkin boleh ya kita mulai materi hari ini tentang Anakku Latahzan. Kira-kira berbicara mengenai apa ya? Oh ya, sebelum Anda juga nanti bisa bertanya-tanya via komentar di sini mengenai Anakku Latahzan, atau Anda boleh bertanya apapun tentang anak-anak lewat komentar di live streaming PKS TV ini tentunya. Baik, dengan lapas basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita dengarkan pemaparan materi dari Ciin. Tafadhol. Oke. Terima kasih Aska, teman-teman sahabat PKS TV, saudara-saudaraku semua setanah air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu, kita bisa tatap muka. Berharap pertemuan kita ini akan mengalirkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini hari ke-15 Ramadan, kita akan menjalankan ibadah puasa 4 bulan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan kekuatan dan semangat untuk mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kemudian ketika ketakwaan Allah berikan kepada kita, maka kebarokahan akan Allah turunkan kepada negeri kita. Agar wabah yang sedang kita alami segera Allah angkat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aska, saya akan bacakan sepenggal puisi dulu ya sebelum kita mulai masuk ke dalam tema kita ya. Anakku, apa yang membuat kamu tetap bersedih? Meskipun kesedihan itu memang ada. Anakku, apa yang membuat kamu tetap bersedih? Sementara Allah ada di dekat kita. Dan Allah menyapa kita.
la tahzan, innallaha ma'akum, alla bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, anakku, saya kok mengambil judul dengan anakku la tahzan. Teman-teman semuanya atau anak-anakku semua, kita adalah seorang ibu. Dan ibu, ketika ibu bersedih, maka kesedihan itu akan ditangkap anaknya. Ketika ibu berbahagia, ibu gembira, maka kegembiraan itu juga akan ditangkap anaknya. Bagaimana ternyata ekspresi seorang ibu itu cukup penting buat anak-anaknya. Beberapa kali saya bertemu dengan orang tua murid ketika saya menjadi guru, ketika saya menjadi pembimbing di TK. Ada anak-anaknya yang murung. Nah, ketika kemudian saya telusuri, ternyata orang tuanya atau ibunya memang jarang mengekspresikan wajah kebahagiaan, wajah kegembiraan. Jadi, teman-teman semuanya, untuk membuat suasana rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita bergembira, berbahagia, awalnya adalah pada diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita memanage kesedihan kita, kalau memang kesedihan itu ada. Bagaimana kemudian kita bahkan harus menyembunyikan kesedihan itu di hadapan anak-anak kita, agar kemudian anak-anak kita itu hanya memperoleh atau terpancar dari diri kita wajah kebahagiaan, wajah kegembiraan. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini untuk para ibu di mana saja berada, ibu teman-teman PKS TV, saya ingin sekali mengangkat tema tentang la tahzan ini, dan bagaimana kemudian kita memanage kesedihan yang bisa saja mampir ke dalam kehidupan kita. Teman-teman semuanya, sahabat PKS TV semuanya, bahwa kesedihan itu memang ada. Kesedihan itu Allah selipkan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Berarti ada penyebab yang memang Allah berikan kepada kita, Allah turunkan kepada kita sebagai ujian, yang penyebab itulah yang membuat kesedihan muncul dalam diri kita. Jadi kalau saya mau bilang nih, bahwa kalau saya mau bilang begini, kalau kesedihan itu adalah diperlihatkan oleh menangis misalnya, atau kesedihan itu sendiri, kesedihan adalah akibat sebab dari dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan menangis biasanya adalah ekspresinya. Misalnya saja di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 155, Allah juga sudah firmankan, Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', misalnya. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Rasa takut yang kita alami sekarang misalnya, itu akan mampu membuat kesedihan di dalam diri kita. Banyak ketakutan yang muncul pada saat ini, sahabat-sahabat dan teman-teman semua, para ibu semuanya. Di antara saja misalnya rasa takut kalau COVID-19, kalau corona itu menghampiri kita meskipun kita sudah ikhtiar. Rasa takut ketika misalnya cukup tidak ya keuangan keluarga untuk melanjutkan beberapa beberapa tahapan ke depan lagi sampai wabah corona ini berakhir misalnya, dan kemudian kembali kita bisa beraktivitas, melanjutkan mencari nafkah atau finansial kita. Ketakutan itu muncul dalam diri kita, dan ketakutan itu mau tidak mau akan memperlihatkan kesedihan di dalam diri kita semuanya, begitu. Dan ini sesuatu yang memang tidak bisa kita pungkiri lagi. Tidak ada di antara kita barangkali pada saat ini yang tidak bersedih. Bahkan kalau misalnya kesedihan itu masalahnya adalah keuangan, orang yang paling banyak uang juga bersedih. Setidaknya apa? Setidaknya apa yang dia miliki tidak sebanyak seperti kondisi seperti ini tidak terjadi, begitu ya. Nah, jadi kesedihan itu ada.
Mari kita ingat sedikit tentang kehidupan Rasulullah. Rasulullah juga pernah bersedih kan ketika Ibrahim anaknya wafat belum berumur 1 tahun, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Kemudian dipeluk oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Bukankah kita dilarang bersedih gitu kan? Siapa yang melarang seseorang bersedih? Mana mungkin ada seorang ayah tidak menangis ketika anaknya meninggalkannya, pasti bersedih. Oh iya, sebelum kita lanjut, kita juga Bu Wiwi Wiryaningsi, Mbak Wiwi, kakak saya, sahabat saya, ustazah saya ikut duka yang mendalam atas perginya suami, ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Mas Tamim, memberikan balasan-balasan atas segala pengorbanan beliau, atas segala kebaikan beliau, ilmu yang beliau kepada kita, dan Mbak Wiwi beserta keluarga, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Mudah-mudahan keluarga Mbak Wiwi Allah berikan kebaikan yang luar biasa. Nah, ini pun merupakan sebuah kesedihan kita. Saya bersedih ketika informasi bahwa Pak Tamim, Mas Tamim, Allah ambil lebih dulu dari kita. Kesedihan umat yang kehilangan gurunya. Kesedihan sahabat yang kehilangan sahabatnya. Kesedihan seorang istri yang kehilangan suaminya. Kesedihan anak yang kehilangan ayahnya. Kesedihan para cucu yang kehilangan kakeknya. Nah, jadi teman-teman PKS TV semuanya, bahwa kesedihan itu memang ada di sekitar kita. Kesedihan itu Allah sisipkan, Allah selipkan di dalam diri kita. Namun, apakah kemudian kita akan berlama-lama bersedih? Apakah kemudian kita akan membiarkan kesedihan itu bersemayam di dalam diri kita, di dalam hati kita, kemudian wajah kita kehilangan keceriaannya, wajah kita kehilangan kegembiraannya, yang menyebabkan kemudian anak-anak kita juga bersedih, masyarakat di sekitar kita kehilangan sapa kita, masyarakat sekitar kita kehilangan senyum kita, atau bisa jadi masyarakat sekitar kita kehilangan ilmu yang kita berikan bagi mereka yang biasanya mereka juga menunggu kita dalam waktu-waktu tertentu. Gitu, ya. Nah, jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat PKS TV, anakku la tahzan, anakku janganlah engkau bersedih. Nah, marilah kemudian kita lihat apa yang membuat kita bersedih. Tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa Allah menguji kita dengan ketakutan, Allah menguji kita dengan kelaparan, yang sekarang juga sedang melanda di beberapa tempat. Allah menguji kita dengan kekurangan harta, Allah menguji kita dengan kekurangan jiwa dan buah-buahan. Tapi kemudian di ujung ayat itu Allah firmankan, wabasyiris sabirin. Kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, jadi teman-teman PKS semua, teman-teman PKS TV, sahabat-sahabat semua, para ibu yang saya cintai, apa yang menyebabkan kita bersedih? Yang pertama yang saya catat misalnya, bisa jadi yang membuat kita sedih adalah sesuatu yang Allah ambil dari kita. Kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kita kehilangan sesuatu yang kita simpan di dalam hati. Untuk itulah seorang ulama mengatakan, pentingnya zuhud. Dunia letakkan di tangan, tidak di dalam hati. Namun sekali lagi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Anak kita adalah bagian dari hidup kita. Suami kita adalah bagian dari hidup kita. Harta yang kita cari sedikit demi sedikit adalah bagian dari hidup kita. Yang seringkali mau tidak mau tersimpan di dalam hati kita. Begitu juga diri kita sendiri. Teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, seiring berjalannya waktu, ada yang kurang
dan akan ada yang hilang. Bahkan kita akan melihat bahwa kemudaan kita juga akan berkurang. Kemudaan kita juga akan hilang. Banyak orang yang bersedih dengan kondisi yang seperti ini. Banyak orang yang tidak terima ketika kemudaannya perlahan-lahan digantikan dengan wajahnya yang keriput. Desember sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya sempat berada dalam taklim sebelum menjemput tahun baru beberapa saat kemudian. Kemudian taklim pada saat itu hanya dihadiri barangkali sekitar 5 atau 6 orang. Kemudian saya bilang, sebentar lagi kita akan menjemput tahun baru. Saya bilang sambil berseloroh, saya sebenarnya nggak terima tuh ada 1 Januari. Sebab apa? Kemarin umur saya 49, sekarang 50. Kemarin saya dibilang jelita, jelang 50 tahun, sekarang Lolita. Sekarang nama saya Iin Abdullah Lolita. Iin Abdullah lolos 50 tahun. Kalau bisa nggak ada deh tuh 1 Januari, saya bilang gitu. Terus saya pancing teman-teman taklim pada saat itu, ibu-ibu semuanya, kalau ingat-ingat tentang kita menua nih, karena tahun demi tahun itu berjalan, apa yang ibu-ibu rasakan? Saya bilang. Lalu satu-satu dari mereka menjawab, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Yang pertama bilang begini, saya dulu jawab ya Bu Iin, katanya. Bu, kalau saya ingat saya tua, kok saya takut nggak cakep lagi ya Bu? Saya bilang. Dia bilang, saya takut nggak cantik lagi. Terus saya takut ketika saya tidak cantik, saya tidak cakep lagi, makanya saya ditinggalkan oleh pasangan hidup saya. Saya tepuk bahunya, mudah-mudahan pasangan hidupmu mencintaimu bukan karena parasmu, paras itu, saya bilang, tapi karena akhlak, karena kebaikan, insya Allah. Kemudian yang satu lagi bilang, Bu, kalau saya ingat saya tua, ingat kata-kata tua, Bu, yang saya takutkan apa, Bu? Saya takut sakit-sakitan deh, Bu. Saya ngelihat ibu saya ngelihat orang tua saya, ketika di usia-usia tua, mereka kemudian sakit. Mereka harus dibantu untuk melakukan banyak kegiatan. Saya takut deh Bu, kalau saya ingat kemudian ada kata-kata tua. Yang satu lagi, ini lebih kemudian menghunjam hati saya. Jadi justru ketika taklim itu, saya mendapatkan pelajaran dari ibu-ibu yang ada di hadapan saya. Saya bahkan nggak pernah terpikir akan jawaban seperti itu gitu. Tapi kemudian ketika pertanyaan itu saya lontarkan, justru jawabannya membuat saya terpana. Apa kata ibu yang satu lagi? Bu Iin, kalau ingat saya tua, saya takut ditinggalkan, Bu Iin. Maksud ibu bagaimana? Saya bilang. Sekarang saya muda, suami saya muda, saya bekerja, suami saya bekerja. Kami banting tulang, Bu Iin, untuk mengurus keluarga kami. Menafkahi anak-anak kami, memberikan pendidikan yang terbaik buat mereka, Bu Iin, memberikan kesehatan buat mereka dengan apa yang kami peroleh. Lalu ketika nanti mereka satu persatu dewasa dan mereka mau mendapatkan Allah pilihkan pasangan hidup buat mereka meninggalkan kami satu persatu, Bu Iin, katanya. Padahal saat itu kami sudah menua, bahkan kami sudah sangat tua. Bahkan ketika pada saatnya kami memerlukan mereka ada di samping kami, Bu Iin, justru pada saat itu mereka meninggalkan kami. Kalau saya memikirkan itu, saya nggak sanggup, Bu Iin. Nah, jadi teman-teman semua, teman-teman PKS TV, bahwa ternyata kesedihan itu bahkan dirasakan oleh seseorang jauh pada saat hal itu belum terjadi. Jauh pada saat hal itu belum terjadi. Dan ini menunjukkan ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai, yang kita sayangi, yang sudah ada di ujung hati kita, yang sudah ada tersimpan di dalam hati kita, itulah yang paling membuat kesedihan ini tidak pernah berhenti. Sulit untuk berhenti. Begitu. Namun, kalau itu kehilangan karena berjalannya waktu, tentu hal itu memang tidak bisa kita pungkiri lagi. Bahwa ini adalah sebuah siklus kehidupan. Saya punya 6 anak, 4 diantaranya
sudah menikah, saya sudah punya 5 cucu. Sebelum-sebelumnya ketika anak-anak itu di rumah, bisa dibayangkan kan teman-teman PKS TV semua, kalau saya masak gitu. Beberapa saat ketika anak itu pergi satu persatu dengan pasangan hidup mereka, saya masih masak segitu banyak gitu. Basi lagi, basi lagi. Kenapa? Saya belum terbiasa dengan kondisi yang ada. Kalau kami misalnya silaturahim ke keluarga, jalan-jalan, maka akan berdelapan gitu kan, berdelapan. Kemudian bersama cucu diantaranya, bersama menantu. Sekarang kami tinggal berempat di rumah. Itu terasa betul, tapi saya bilang, ini adalah sebuah siklus kehidupan yang harus saya lewati. Maaf ya, kalau akhirnya saya jadi mellow gitu. Ketika ibu saya almarhum, bapak saya juga mengalami hal seperti ini. Kami datang malam-malam misalnya bersama adik-adik yang lain. Ketika malam sudah menunjukkan pukul 9 malam atau setengah 10, dengan berat hati kita bilang, "Mama Main pulang ya, Ma ya. Besok harus ngajar lagi." Adik saya bilang, "Iya, Ma, Wi pulang ya, Wi harus bikin kue lagi." Satu demi satu pulang. Dan mama saya dengan tegar bilang, "Pulanglah, emang udah malam." Nah, ini adalah sebuah jadi bagaimana kemudian kita menghadapi ini? Ya Allah, ini adalah sebuah siklus kehidupan yang memang akan dilalui oleh setiap orang. Kalau kemudian kita belajar dari pengalaman orang tua kita sebelumnya, maka kita harus berpikir, bagaimana caranya supaya pada saat kita menghadapi ini, maka kita tidak lebih merana dibandingkan orang tua yang kemarin kita perhatikan, begitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini yang pertama barangkali yang kita lihat, bahwa kesedihan yang kita alami, kesedihan yang dialami oleh teman-teman, ibu-ibu semuanya, diantaranya adalah kesedihan yang disebabkan akan hilangnya sesuatu dari kehidupan kita. Atau kemudian kesedihan yang kita rasakan akan kurangnya sesuatu dari apa yang kita peroleh sebelumnya. Nah, kalau menjawab hal yang ini adalah dulu saya ngajar 20 tahun ya, saya ngajar di SMK PB Sudirman. Nah, setiap kali saya biasanya ngajar di kelas 3 atau kelas 2. Setiap kali saya ngajar di kelas 3, misalnya saya masuk kelas, "Assalamualaikum." Murid-murid menjawab, "Waalaikumsalam." Terus, "Ibu ngajar Al-Qur'an ya di tahun kamu sekarang." Gitu. Terus saya suka bilang begini, "Anak-anakku semuanya, selamat ya, kamu sudah naik di kelas 3 gitu dengan prestasi yang baik. Ada juga menaik ke kelas 3 dengan kondisi yang agak sulit, tapi ya udah abaikanlah itu. Sekarang kamu kelas 3, mari kita belajar sungguh-sungguh. Selamat ya." Ada yang nyeletuk di antara mereka. "Biasa aja kali Bu, naik kelas mah biasa," katanya gitu kan. "Oh, jadi kamu nggak perlu bersyukur untuk naik kelas kamu?" Saya bilang, terus dia diam. "Ya orang udah biasa naik kelas Bu." Akhirnya saya bilang, "Kamu mau nggak Ibu kasih tahu hal yang luar biasa?" "Apa Bu?" "Kamu nggak naik kelas. Itu luar biasa. Kamu mau?" Gitu. Kenapa? Sesuatu kurang dari kehidupan kita, saya melihat teman-teman semua, di antaranya adalah karena memang kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang sangat sudah kita hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat Allah kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat azab Allah itu sangat pedih, begitu. Gak tahu ya, saya terlalu lebay atau bagaimana. Jadi dengan ayat itu saya meresapi dalam diri saya bahwa bersyukur itu adalah sebuah kewajiban. Bersyukur itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kita tidak bersyukur, maka kita memang berdosa. Maka Allah kemudian katakan, apabila kamu kufur, maka ingat azabku ini sangat pedih, begitu. Jadi ketika seseorang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, lambat laun, maka Allah akan mengurangi nikmatnya. Nah, jadi kalau kemudian ada seseorang bersedih akan sesuatu yang kurang dari kenikmatan Allah yang ada dalam dirinya, faktor yang pertama barangkali memang tidak bersyukur atau kurang bersyukur gitu. Nah, itu yang kemudian harus kita koreksi dan harus kita kembalikan gitu. Saya baca dalam salah satu kitab ya. Saya cukup senang baca kitab Tazkiyatun Nafs ya.
Nah, jadi di situ dikatakan begini, rukun syukur itu ada 3. Rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, ucapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebutlah. Saya sebut, alhamdulillah teman-teman semua PKS TV, misalnya gitu ya, ketika wabah corona ini datang, kemudian menghantam beberapa orang, mengurangi finansial, ternyata Allah memberikan skill pada saya yang dulu dilatih oleh ibu saya almarhumah agar saya bisa masak, saya bisa jualan rendang. Alhamdulillah beberapa saat ini gitu kan, rendang-rendang saya disukai oleh beberapa teman di sekitar saya. Itu harus kita sebut, harus kita sebut. Kita nggak usah peduli misalnya bagaimana orang mendengar kenikmatan yang Allah berikan, kita sebut, alah segitu aja pamer, banyak kali rendang yang paling enak gitu kan. Kita nggak usah pedulikan hal yang seperti itu. Alhamdulillah teman-teman semuanya, anak saya lulus dengan pendidikan dengan predikat terbaik, harus disebut atau diperlihatkan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akui bahwa kenikmatan itu Allah lah yang menyebabkannya ada pada diri kita. Jadi bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kecerdasan kita. Kalau kita ngomong kecerdasan kita juga Allah yang kasih itu. Bukan karena kepintaran kita juga Allah yang kasih. Akhirnya kita harus bilang bahwa ya Allah, semua ini atas nikmat yang Allah Engkau berikan kepadaku, bukan karena ikhtiarku, bukan karena sesuatu yang aku lakukan, tidak gitu. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Sekiranya Engkau hendak mengurangi apa yang aku terima, berkurang semuanya. Sekiranya Engkau tidak mau memberi, tidak akan saya terima gitu. Nah, jadi syukur itu penting untuk kemudian mengubah kepedihan kita, kesedihan kita menjadi sebuah kebahagiaan. La tahzan, Dr. Ait Al-Qarni yang saya baca, ketika kamu bersedih, maka hal pertama yang bisa mengubah kepedihan kamu adalah berbagi kepada orang. Berbagi kepada orang. Maka ketika engkau berbagi, serta-merta kepedihan, kesedihan yang ada dalam hatimu akan berkurang. Coba teman-teman kita rasakan. Jadi misalnya gini, kalau kita dikasih, kita senang gitu. Ya Allah, saya dikasih hadiah, makasih ya. Dari mana tuh kemarin? Oh, saya jalan-jalan, Bu, gitu. Ini hadiah kecil, betul, makasih banget, gitu. Kita senang. Tapi ternyata apa yang terjadi? Akan lebih senang lagi kalau kita bisa memberi kepada orang. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, saya yakin banyak orang yang sangat berbahagia, yang sangat bergembira di antara kesedihannya ketika dia bisa berbagi apa yang dia miliki kepada orang lain. Ya, jadi itu rukun syukur yang kedua. Rukun syukur yang ketiga adalah teman-teman semuanya. Rukun syukur yang ketiga itu memanfaatkan secara optimal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang membuat kenikmatan itu tidak berkurang. Ketika Allah memberikan rezeki finansial kepada kita cukup banyak, maka bagilah gitu. Bagilah kepada orang lain. Bagilah kepada orang yang membutuhkan. Maka apa yang akan kita, maksud saya, ketika kita bagi kepada orang, maka bukan kemudian kita berkurang, malah bertambah. Sama seperti ilmu. Orang yang paling gampang tuh ngomong ilmu. Kalau kita punya ilmu sedikit, maka kita berikan kepada orang lain, ilmu kita nggak akan pernah berkurang. Maka ilmu itu akan terus bertambah karena kita akan belajar gitu. Makanya saya suka ditanyain. Bukan suka ditanya, saya suka melihat. Misalnya dalam sebuah taklim, ada seorang ibu, dia bikin kue enak misalnya. Terus temannya bilang, kue ini enak banget loh, minta dong resepnya. Minta dong resepnya, enak banget, saya pengen coba nih di rumah buat anak-anak gitu. Terus aku dia bilang, ada kali di Google, cari aja di Google gitu. Kenapa sih nggak dia beritahu resep yang dia punya? Kenapa harus kemudian dia suruh cari di Google saja? Padahal kalau kata salah seorang ulama, satu hal yang Allah berikan kepadamu sebagai nikmat adalah apa yang engkau lakukan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kalau kita bikin gado-gado enak, kita kasih resep gado-gado kita kepada orang lain, nggak akan pernah dia juga bisa meniru gado-gado kita. Walaupun bumbunya sama, kacang tanah, gula merah,
cabai gitu kan, akan seperti itu. Nah jadi jangan, kalau kita punya ilmu, berikan ilmu itu, maka ilmu itu akan semakin banyak Allah berikan kepada kita. Kalau kita sehat, maka manfaatkan kesehatan itu. Itu caranya bersyukur. Manfaatkan kesehatan itu. Bu, ayo di sini kita jenguk orang sakit, ayo gitu kan. Bu, ke sini, ayo ke sini. Oh, ke sini, ayo ke sini jalan gitu. Bu, besok ada pengajian di sini, ayo gitu. Bu, besok terus saya begitu. Kenapa? Dan justru apa yang terjadi ketika kita manfaatkan kesehatan kita dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan semakin sehat. Begitu. Nah, jadi bisa jadi ya teman-teman semuanya, kalau ternyata ada hal yang berkurang dalam kehidupan kita, ibu-ibu semua, kalau ada yang berkurang dalam kehidupan kita pada saat-saat ini, dan itu membuat kita bersedih, bisa jadi diantaranya kemudian ada di antara kita kurang bersyukur. Mungkin juga saya pernah mengalami yang seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tingkatkan syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian saya suka bilang begini, kalau kamu bersyukur, maka akan berkurang kebutuhanmu kepada sabar. Gitu. Kenapa? Karena kalau sabar itu kan kita butuhkan ketika kita dalam keadaan mendapatkan musibah. Tapi kalau syukur kita tumbuhkan ketika kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, berikutnya teman-teman semua, ibu-ibu, teman-teman PKS TV, sahabat-sahabat semuanya, apa yang membuat kita bersedih lagi? Di antaranya adalah bisa jadi Allah tidak memenuhi harapan kita. Allah tidak memenuhi cita-cita kita. Bisa jadi, itu yang membuat kita sedih. Gak apa-apa ya, saya cerita sedikit. Oleh PKS Kabupaten Bogor, saya diberikan amanah menjadi calon anggota legislatif. 4 kali. Maka suka dibuat bercandaan sama teman-teman. Jain mah ABCD katanya, alek bukan caleg doang katanya gitu. Ya, 4 kali. Saya terima tugas itu. Kemudian saya lakukan segala aktivitas yang memang seyogianya dilakukan oleh para caleg, sosialisasi. Saya akui di dalam diri saya, untuk mendorong saya melakukan segala aktivitas itu, apa? Saya harus menang. Terus di kepala, kalau kamu menangin, maka kamu bisa beramal lebih banyak lagi. Kalau kamu menang, kamu bisa melakukan lebih banyak lagi aktivitas yang membuat kehidupan orang lain bisa jadi lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Saya bergerak bersama tim saya semua. Alhamdulillah, 4 kali itu, saya nggak mau bilang gagal. Allah tidak ridho saya duduk di parlemen. Sedih nggak? Sedih gitu. Saya sedih. Sedih yang pertama yang muncul gini, kenapa ya Allah, Engkau tidak mempercayakan amanah itu kepada saya, gitu kan? Kemudian yang berikutnya, kenapa ya Allah, saya sebenarnya sangat ingin belajar di situ. Tapi kemudian saya bilang, kalau emang ketentuannya Allah nggak ridho, Allah nggak mau, kita mau maksa kayak apa gitu? Kita mau maksa kayak apa? Ya nggak bisa dong gitu. Ya sudah. Maka kemudian saya cari pelipur lara lah. Saya cari pelipur lara. Apa yang membuat kemudian harapan saya tidak dipenuhi oleh Allah? Kemudian saya baca satu buku, tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Udah saya kegeeran aja. Salah satu tanda Allah mencintai hambanya adalah Allah akan menjagamu seperti engkau menjaga orang sakit. Selesai. Habis itu selesai. Move on. Gitu. Selang dari situ, kemudian saya ikut menjadi calon kepala desa di Ciangsana. Teman-teman ribut. Buin kayak kurang kerjaan sih. Gitu. Kayak kurang kerjaan sih. Nggak capek apa? Saya bilang dunia emang tempatnya capek. Saya bilang gitu. Dunia emang tempatnya lelah. Kalau mau istirahat, nanti. Dan yang nyuruh istirahat bukan kita, tapi Allah. Allah pada saatnya bilang, udah waktunya kamu istirahat. Ya istirahat deh. Gitu. Kayak begitu. Kemudian jadi Cakades, gimana teman-teman? Kalah lagi. Gitu. Bukan kalah, nggak ridho lagi Allah. Saya juga bilang lagi, kenapa engkau yang nggak ridho ya Allah?
Sementara kemudian saya pengen banget gitu kan mengurus masyarakat sekitar saya. Saya kepengen banget memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat saya. Tapi ya Allah nggak ridho. Mau gimana gitu ya. Nah, jadi itu salah satu contoh saya. Bisa jadi teman-teman semuanya mendapatkan sesuatu yang lain, sangat ingin mendapatkan sebuah pekerjaan di satu tempat, tapi ternyata tidak. Sangat ingin memasukkan anaknya di sebuah universitas yang apa namanya yang baik, sudah menabung sekian lama, sudah memasukkan anaknya di beberapa, bukan di beberapa, di sebuah bimbingan belajar yang paling baik gitu kan dengan biaya yang cukup mahal. Nih dekat lagi kan ada penerimaan, ada tes gitu kan. Ternyata kemudian tidak masuk juga dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah harapan. Cuman tinggal kalimatnya salah nih, nggak cuman tinggal bilang ya. Serahkan kepada Allah karena Allah Maha tahu dan sangat tahu apa yang terbaik buat kita. Ayatnya jelas kan ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kamu pandang buruk ternyata itu baik buat kamu. Dan bisa jadi apa yang kamu pandang baik, yang kamu sukai, ternyata itu buruk bagi kamu. Apa ujungnya Allah bilang? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu sama sekali tidak mengetahui. Begitu. Kita kepengen anak kita sehat, ternyata sakit. Kita kepengen diri kita sehat, ternyata kita sakit. Kita kepengen mendapatkan ini, ternyata tidak diperoleh, tidak Allah berikan kepada kita. Nah, hal-hal seperti itu bisa jadi membuat kemudian kepedihan, kesedihan di dalam diri kita. Poinnya apa, teman-teman semua? Untuk melerai itu semuanya, untuk melipur itu semuanya, seperti yang saya katakan tadi. Tanda-tanda Allah mencintai kita adalah Dia akan menjagamu. Dia akan menjagamu seperti engkau menjaga orang yang sakit. Gimana kita ngejaga orang sakit? Umi, aku pengen es dong. Nah, kan lagi sakit. Nanti batuk lagi kalau minum es. Nanti ya gitu. Oh iya kalau gitu aku minta Bu, minta ini deh gitu, minta apa namanya sesuatu yang lain. Nanti ya kalau udah sembuh. Ingat nggak kalau kita ngejagain bapak kita yang sakit, orang tua kita yang sakit? Iin, apa minta ini dong, mama minta ini dong ketika sakit. Dia bilang, mah nanti ya mah ya, kalau mau udah sembuh, kita jagain. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, memang tidak baik untuk kita. Percaya nggak sama Allah? Itu persoalannya. Kalau kita percaya sama Allah, kita yakin sama Allah, sebentar. Sebentar kesedihan kita itu sudah lewat. Dan kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, kegiatan-kegiatan, untuk kemudian menjalani kehidupan ini lagi, mencari hal-hal yang produktif. Teman saya bilang, lo emang jagonya ya, katanya. Lo emang jagonya. Jago apa? Lo paling jago menghibur diri sendiri. Kalau gue nggak menghibur diri sendiri, siapa yang mau menghibur gue? Saya bilang, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Harus tetap bahagia, harus tetap senang, harus tetap gembira. Terus saya ngarepin orang, nyeneng-nyenengin saya. Ya nggak bisa. Begitu. Nah, akhirnya saya harus melakukan cara mencari sesuatu untuk membuat jangan lama-lama kita bersedih. Jangan lama-lama kita bersedih. Begitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman semuanya, teman-teman PKS TV, itu beberapa hal yang bisa jadi menjadi sumber kesedihan kita, menjadi sumber hilangnya kegembiraan kita. Satu nih yang saya catat lagi. Jangan-jangan kesedihan yang muncul di hati kita, dalam hidup kita, nggak gitu-gitu amat. Gak gitu-gitu amat. Tapi satu, kitanya lebay. Kitanya demen mendramatisir kesedihan. Membuat kesedihan itu jadi semakin besar. Dan kalau kita lebay mendramatisir kesedihan itu, satu lagi tambahannya, setan itu nyusup di dalam hati kita. Yang bikin kita tambah sedih. Yang bikin kita makin tidak percaya kepada Allah. Yang makin kemudian kita menangisi apa yang terjadi pada diri kita. Coba perhatikan. Nih, yang sering terjadi. Dulu ya, ketika masih gabung apa namanya di sekolah gitu. Ada ibu-ibu diem. Kenapa Bu? Diem aja, ngantuk. Iya Bu In, anak saya sakit. Oh sakit ya Allah, syafahullah. Moga-moga cepat sembuh. Ya ampun, semalaman nangis, nggak bisa tidur. Kita tanya sama tuh anak, Dek, bener Dek semalaman nangis nggak bisa tidur? Enggak, ada tidurnya, gitu kan? Tetapi ketika kita bicaranya seperti itu,
Jadi apa yang terjadi? Kesedihan yang levelnya 30 gitu, itu menjadi 70. Makanya kemudian kalau urusan sedih itu jangan lebay. Jangan berlebih-lebihan, proporsional aja. Proporsional aja, oh ya saya sedih. Justru berpikir caranya bagaimana kemudian kita tidak terlalu lama berada dalam kesedihan. Bukan justru akhirnya membuat kita tambah sedih dengan kelebayan kita atau dengan akhirnya setan itu menyusupi kita. Makanya kemudian kita jangan sering berandai-andai, jikalau gitu. Coba ya seandainya, kalau misalnya gitu. Coba ya kalau begini sekiranya dan seterusnya. Era membuat apa? Membuat kita makin menyesali kenapa keadaan ini ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, jadi ini yang barangkali terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita bersedih, yang membuat kita kehilangan kegembiraannya, dan apa yang terjadi teman-teman semua, sahabat-sahabat PKS TV, para ibu, anak kita jadi sedih, suami kita jadi mati gaya, salting, teman-teman kita juga nggak mau nyapa kita kehilangan rona kebahagiaan kita kehilangan pahala untuk memperlihatkan wajah kegembiraan kita kepada orang lain. Jadi, apa yang menjadi alasan kita untuk tetap bersedih berlama-lama? Anakku, la tahzan. Mbak Aska, Neng Aska, sementara ini kali ya, gitu kita pending dulu. Nanti kemudian kita lanjutkan beberapa poin lagi untuk closingnya. Silakan Neng Aska untuk mengambil alih dulu. Oke, terima kasih Cein. Ini kalau kita perhatikan ya, sahabat PKS TV, selain Cein ini adalah seorang pengusaha dan juga multi talent ya. Tadi kita sempat di awal dengarkan puisinya Cein, luar biasa sekali dan bisa menyentuh sekali anakku Latahzan. Tapi setelah ini kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kita ada commercial break. Jadi jangan kemana-mana, tetap kembali setelah yang satu ini. Siap. Jangan lupa like and share dan subscribe PKS. Insya Allah bermanfaat. Jangan lupa pula loncengnya ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cein. Baik, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab kembali dan halo, selamat pagi kembali sahabat PKS TV seluruh Indonesia. Balik lagi bersama saya Aska di kajian Duha live streaming bersama PKS TV dan hari ini kita masih bersama Cein dari Bogor tentunya. Ini adalah seorang ustazah yang luar biasa dan sudah memberikan pemaparan materi mengenai anakku Latahzan yang sangat menyentuh hati sekali dan kali ini kita sudah ada di sesi tanya jawab. Nah, Cein, kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di pagi hari ini dari sahabat PKS TV seluruh Indonesia. Kita bacain ya. Pertanyaan pertama, bagaimana sih Cein cara menanggapi sebuah bulian yang ada? Kan hidup sekarang itu sering ya ada bulian kepada anak-anak kita terutama atau ke kita juga. Nah, ini seperti apa? Silahkan langsung jawab, Cek. Oh, dibully ya? Yes. Iya ya, Aska ya. Ibu penanyanya siapa, Aska? Anonim, Cek, anonim. Dari mana tuh yang nanya? Anonim, Cek, anonim. Ya. Enggak. Iya, jadi bulian itu luar biasa ya. Bulian itulah yang membuat pernah terjadi di sekitar Cibubur. Bulian itu yang membuat seseorang akhirnya menghentikan kehidupannya, seorang siswa gitu kan. Nah, gini, yang dibully, yang kalau sekarang ini bahas sekarang, yang dibully biasanya apa? Nasab, keturunan. Mak lo tuh, misalnya gitu kan. Mak lo tuh. Kemudian yang dibully biasanya apa? Fisik. Fisik yang paling banyak dibully. Fisik kita atau fisik anak kita. Ini pernah terjadi ya. Udah lama nggak ngisi taklim di satu tempat. Terus ketemu, diundang lagi di tempat tersebut. Terus, Bu In, alhamdulillah bisa hadir juga gitu. Bu In makin gendut aja gitu.
Saya ketawa aja. Itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Nggak ada perempuan yang kemudian pengen dibilang gendut gitu kan. Dan ini saya bilang nih, jangan suka bilang begitu gitu ya. Nah, terus saya bilang, iya nih saya makin subur aja, gemah ripah loh jinawi, kayak kulkas pintu 2 ya gitu. Jadi kalau saya kalau nggak dibully, ya udah saya bully diri sendiri aja saya sekalian gitu kan. Supaya kemudian saya nggak repot. Ya habis gimana, orang diri saya juga memang gendut gitu. Nah, seperti itu. Nah itu. Nah, orang yang membuli, orang yang tidak paham bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk gitu. Nah, sekarang kita aja yang paham bahwa ini adalah anak saya. Bagaimanapun dia gitu kan, dia adalah anak saya. Allah ciptakan dia dengan sebaik-baik penciptaan. Kepintarannya, fisiknya, celotehnya, apapun dia. Satu, ibu-ibu PKS TV, teman-teman semua. Kita kepada anak kita harus senantiasa bersyukur dan bangga terhadap anak kita. Kalau orang lain ngebulinya, yang pertama harus hadir di dalam diri dia adalah anak kita, adalah kita. Jadi kalau misalnya anak kita dibully di depan kita, kita akan peluk dia. Ini kan jagoan mama ya, jagoan bunda ya sayang ya. Biarin ya orang-orang bilang apa. Kamu itu yang terbaik buat bunda. Bunda sayang sama kamu. Muah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Nah jadi artinya bagaimana ketika kita menyikapi bulian, kita harus ada bersama anak kita, di belakang dia. Nah kamu jangan abaikan itu semua. Saya tanya sama bontot saya masih punya bontot kelas 1 SMA. Dek, kamu suka dibully di sekolah? Sering kali katanya gitu. Terus gimana? Nah aku cuek aja gitu. Terus yang membuat dia nyaman apa? Yang membuat aku nyaman itu Umi santai ngadepin itu gitu. Makanya kemudian misalnya, Mih, nilaiku jelek hari ini. Tenang sayang, tenang, nyantai aja. Hari ini jelek, kalau misalnya ada yang bisa belajar lebih baik, besok lebih baik lagi. Umi nggak peduli kok, nggak terlalu peduli terhadap nilaimu. Yang Umi pedulikan adalah bagaimana akhlakmu tetap baik. Dan bagaimana kamu tetap jadi anak baik buat Umi, buat orang tua. Kamu nggak perlu menjadi anak terbaik buat yang lain. Jadi bagaimana kita support anak kita. Kalau ternyata dia di depan kita, langsung kita bilang, bagaimanapun ini adalah anak saya, anak kesayangan saya. Dan kalau misalnya, orang tua kan akan begitu. Kalau kemudian dia perlu marah terhadap anak orang yang membulinya, dia akan bilang, kamu jangan seperti itu kepada anak saya. Kita boleh kok kayak begitu. Kita boleh. Tapi satu lagi ya, pesan saya ya, jangan lebay berhadapan seperti itu. Jangan lebay berhadapan hal-hal yang seperti itu. Satu grup, wali-wali murid, orang tua murid, itu masalah kecil, masalah mungkin nggak kecil juga menurut orang, masalah uang arisan yang ditagih oleh temannya, yang kemudian diberikan oleh temannya dengan dilempar, seperti itu dilempar, diadukan kepada orang tuanya ngomong di grup wali murid, rame kayak begitu. Nah jadi kita tentu nggak mau seperti itu, kita nggak tahu seperti itu, biarlah gitu kan, biarlah. Kemudian ini adalah anak saya, ini adalah anak kita, bagaimanapun dia diberikan oleh Allah kepada kita menjadi yang terbaik. Dan bisa jadi dari dialah pahala akan Allah alirkan buat kita. Ya Bu. Yang Aska, enggak? Kalau ada yang lain? Oke, luar biasa sekali ya pemaparan dari Caiin hari ini. Nah, Cak, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kita bacain lagi ya, Cak. Oke, pertanyaan dari Eneng Widyaningsi Iriani. Mau tanya Bu Iin, bagaimana membangkitkan semangat teman-teman yang sedang sakit? Ini gimana, Cak? Iya ya, kasihan ya sebenarnya ya. Kasihan banget dalam kondisi yang seperti ini gitu. Bagaimana membangkitkan semangat orang-orang yang sakit? Jadi gini, Caiin pernah baca dalam salah satu buku ada seseorang sakit, seorang soleh sakit. Sakitnya nggak sakit banget gitu kan. Artinya sakit biasa-biasa. Sampai kemudian akhirnya dia nggak berdoa kepada Allah. Kemudian temennya bolak-balik nengokin, sampai ada temennya yang paling sering nengokin bilang, kamu nih sakit apa sih sebenarnya ya? Katanya. Dibilang sakit enggak gitu kan, dibilang enggak tapi nggak bisa bakal dikasih. Semalam sampai saya mimpiin kamu katanya. Apa mimpi kamu? Kamu datang tuh ke atas
bukit, kamu angkat tanganmu dan kamu bilang, ya Allah sembuhkanlah saya, gitu. Fa'idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkanku. Nah, lalu apa kata teman itu? Itu yang belum aku lakukan katanya. Ternyata dia belum berdoa untuk memperoleh kesembuhan. Nah, jadi kalau kalau kita sakit gitu kan, yang pertama banyak-banyak berdoa untuk diri kita. Libatkanlah Allah terus dalam kondisi kita. Terus yang kedua, orang sakit itu doa-doanya dikabulkan gitu. Ini cerita lagi tentang Bapak ya. Jadi saya sama Bu Mary ya, ada mungkin teman-teman juga kenal. Bu Mary ngurusin apa beberapa waktu yang lalu ketika sakit. Setelah apa wafat, baru kemudian ketemu dokter yang ngurus apa waktu itu, dokter Iwan di apa namanya di rumah sakit haji. Nah, dokter Iwan ketemu sama Mary. Kemudian dia cerita gini, saya ada yang ceritakan nih tentang Pak Abdullah katanya. Apa ajain Pak Abdullah. Jadi kalau saya lagi visit nih ke ruangan, Pak Abdullah tuh suka duduk gitu kan, suka duduk dia menghadap kiblat karena memang ketika masuk ke ruangan beliau pasti bilang, tolong dong kasur apa dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian dia duduk, Pak ngapain? Pak Abdullah ngapain? Ini lagi ngedoain anak-anak saya katanya gitu. Kan doa orang yang sakit itu dikabulkan oleh Allah gitu kan. Nah, jadi Bu Neng, salah satu yang kita bangkitkan kepada orang-orang yang sakit, yang pertama oleh sebab engkau bisa mendoakan orang lain, gitu. Mendoakan keluarganya, kalau yang ibu mendoakan anaknya, gitu. Itu yang kedua, gitu kan. Doakan. Terus kalau kita gimana ya kata apa waktu itu? Nanti kalau apa nggak ada, kan nggak ada yang ngedoain anak-anak, gitu kan. Nah, jadi doakanlah orang-orang yang kita cintai ketika kita sakit, karena orang yang sakit itu doanya dekat dengan Allah dan doanya dikabulkan. Kemudian yang berikutnya apa? Ketika orang sakit itu sedang berjihad, Neng. Orang yang sakit itu sedang berjihad. Harta yang dia keluarkan untuk berobat itu sama kemudian ketika dia sedang mengeluarkan hartanya untuk berjihad. Jadi berapa banyak coba pahala yang akan dia peroleh? Pahala dari hartanya, pahala dari sakitnya, kemudian doa-doanya dikabulkan gitu. Kemudian dia berdoa kepada Allah gitu kan. Itu semuanya. Dan kemudian diampuni dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Seseorang itu akan diampuni dosa-dosanya seberat penderitaan yang dialaminya. Kayak begitu. Nah, jadi artinya kemudian balik lagi ke tempat yang satu tadi ya, yang satu. Bahwa ternyata semua itu kan Allah yang menghendaki. Allah yang berkehendak gitu. Allah yang menjadikan kemudian kita sakit. Nah, ketika kehendak Allah itu turun pada diri kita, satu kan obatnya. Kita ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah, pulanglah kamu bersama hamba-hambaku yang lain dengan ridho dan diridhoinya. Nah, yang Allah panggil masuk ke dalam surga kan adalah orang-orang yang ridho. Orang-orang yang ridho atas apa yang Allah tentukan pada diri dia, begitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada sesuatu dalam kehidupan kita tuh yang nggak baik gitu ya. Semuanya itu terbaik. Yang membuat kondisi itu menjadi sepertinya tidak baik adalah sebab diri kita sendiri. Nah, begitu. Nah, kemudian dalam keadaan sakit bisa jadi banyak-banyak berzikir gitu kan. Jadi kesempatannya sebenarnya banyak Allah berikan kepada orang-orang yang dalam keadaan sakit. Begitu kali ya, Aska ya. Bisa jadi jawabannya tidak terlalu memuaskan, tapi sedikitnya itu yang saya ingat gitu kan dari beberapa pengalaman merawat orang sakit, merawat orang sakit bapak dan ibu gitu kan, dan kemudian kondisi ketika kita sakit. Mangga Neng Aska, apabila ada pertanyaan lain. Ini dari Lismawati Muyasaroh, Cak. Kita bacain ya, Cak. Oke. Pertanyaannya mau tanya bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak-anak untuk mau belajar sholat dan ngaji biar uminya nggak harus cerewet terus. Ini gimana, Cak? Jadi setiap orang ngalamin deh tuh ya keribetan orang tua menyuruh anaknya sholat dan ngaji. Yang pertama, anak itu kan memang usia main.
kemudian disuruh duduk ngaji, disuruh diri, sholat gitu. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat dia gitu. Itu kita pahami dulu, itu kita pahami dulu. Waktu itu ada salah seorang ibu, Win sebel deh, masa anak disuruh sholat gitu kan, di sebelah saya goyang-goyang, goyang-goyang gitu kan. Anaknya umur berapa tahun sih Bu? TK gitu. Iya, anak TK gitu. Anak TK kan usia main. Jadi kita pahami dulu. Jadi yang penting sekarang kita nggak usah kemudian apa namanya? Kita nggak usah kemudian meminta anak itu sholat seperti orang dewasa sholat, ngaji seperti orang dewasa ngaji gitu. Tapi kita pahami bahwa anak itu sholat seperti dengan kondisinya. Sholat yuk sama Umi yuk gitu. Udah sholat, dia duduk, dia diri di samping kita. Gak lama dia goyang-goyang, gak lama dia buka mukenanya. Kalau perempuan gak lama kemudian dia glosor gitu kan. Ya itu dia sedang sholat dengan caranya gitu. Nah, waktu itu ada kejadian nih Aska dan Ibu penanya ya. Kenapa anaknya nggak mau sholat? Karena ternyata ibunya itu sambil murojaah hafalannya di dalam sholat. Jadi panjang bacaannya, panjang dan lama lagi gitu kan. Akhirnya apa terjadi? Anak itu, enggak, aku nggak mau sholat sama bunda. Kenapa? Udah bacaannya panjang, lama, salah-salah katanya. Kenapa? Karena si ibunya sedang belajar tahfiz, tahsin, yang dikatakan bisa jadi sama gurunya salah satu cara menghafal kembali Quran yang sedang dihafal adalah di dalam sholat. Nah, berarti kan kitanya sendiri nggak empati gitu sama anak. Kita harus berpikir anak itu bukan dengan cara seperti itu mengajar dia sholat, gitu kan? Nah itu. Terus Bu In, tapi anak saya ini udah menjelang remaja, susah banget disuruh sholatnya. Tetap aja kita uber-uber Bu, sholat gitu, ngaji, sholat, ngaji gitu. Buka, ngadepin deh semua ngalamin yang sama, dibuka pintu. Ayo Bang, sholat Bang. Udah mau siang nih Bang gitu. Iya. 5 menit kemudian dia tidur lagi. Udah, ambil selimutnya, angkat, Bang, bangun gitu. Tarik tangannya. Bunda, aku ini udah gede, jangan disuruh kayak begini. Ya kalau kamu udah merasa gede, kamu kayak gini, kamu sholat dong. Gitu. Nah, jadi saya ngerasa pada poin-poin seperti ini kita emang nggak bisa lemah juga, Bu. Kita nggak bisa lemah. Ibu itu harus punya power ya, lebih-lebih untuk berada dalam kondisi kayak gini. Ini pernah terjadi pada salah seorang ummahat ya. Dia cerita, Bu, Win, satu udah kesel tadi pagi. Kenapa gitu? Kak, sholat Kak. Kak, sholat Kak. Iya, lagi main. Mohon maaf, papahnya lagi ada di tempat lain, sedang nonton. Akhirnya dia bilang gini, Ma, sebelum Mama nyuruh aku sholat, suruh dulu tuh Papa sholat. Itu faktornya. Papa aja nggak pernah sholat. Wah, saya langsung marah, Bu In. Akhirnya saya ngomong begini, udah ya, ini kali terakhir nih, Mama nyuruh kamu sholat. Mau masuk surga kayak neraka kayak, Mama nggak peduli. Ibu, ya nggak bisa kayak begitu, saya bilang gitu. Tuntun anaknya ke dalam, saya bilang gitu. Papa itu bukan Mama yang bertanggung jawab dia sholat atau tidak. Tanggung jawab Mama ada pada dirimu, nak. Kamu nggak sholat, Mama yang ditanya sama Allah. Kalau Papa, bukan Mama yang ditanya. Sekarang kamu sholat. Sholat, ngaji. Ya udah dengan berbagai macam cara lah kita melakukannya. Dari kita bujuk, dari kita kasih reward, dari kita marah, dari kita tarik, dari kita seret gitu kan. Semuanya kita lakukan. Begitu. Ya, Bu penanya, Neng Aska, enggak? Oke, Ce, luar biasa sekali, Ce. Jadi benar-benar aplikatif untuk kita gunakan atau mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ce, ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Sony Afihandono. Nah, pertanyaannya, Ce, Ustazah mau tanya, dampak lockdown, ayah, bunda, anak jadi ngumpul dan tidak jarang malah banyak masalah. Belum lagi pengeluaran konsumsi, kemudian kuota malah tambah banyak. Kumaha menyiasatinya ya? Thank you, Ce. Silakan, Ce. Aduh, ini penanya itu masalah saya juga gitu. Nah, jadi ketika dimulainya kita harus stay at home ya, di rumah aja, Jain seloroh tuh di FB ya, di FB. Gue kayak tukang bakwan gitu kan, hari-hari kerjaannya bikin bakwan berbaskom-baskom gitu kan. Baru kelar sedikit udah habis. Nah, begitulah ya, kejadiannya. Nah, ini bisa jadi Pak Sony sang penanya, ini dialami nih oleh banyak orang. Yang pertama adalah lelahnya orang tua.
Ini Pak Sony izinkan Jain untuk sedikit menyampaikan pengalaman ya, pengalaman di rumah. Jadi ketika lockdown itu, ketika wabah ini merebak, khadimat di rumah itu kan khadimat di rumah pulang pergi, jaraknya sekitar rumahnya sekitar 2 kilo lah dari rumah. Jain kan nggak tahu ya apa yang terjadi di rumahnya dan kemana dia pergi. Mbak, untuk sementara saya hentikan ya, nggak bisa kerja dulu di sini, biar kita semua sama-sama sehat. Siapa yang melakukan tugas ke rumah tanggaan, ya Jain semuanya, gitu kan, berbagi sama yang lain, berbagi sama Pak Didi. Alhamdulillah kemudian akhirnya juga order rendang gitu kan, bolak-balik ke pasar misalnya, kemudian order rendang, semua lelah, sangat lelah gitu kan. Kadang-kadang Jain juga marah gitu. Ini kenapa jadi Umi sih yang ngerjain semuanya, misalnya gitu. Tapi balik lagi, oh iya ya kan saya yang minta si mbaknya untuk tidak hadir. Gitu. Nah jadi bagaimana ya mengatasi itu semua? Semuanya itu berbalik kepada kejembaran hati kita, kebesaran hati kita gitu. Bagaimana kemudian hati kita buat lebih besar? Ada sebuah cerita begini, Pak Sony dan Azka. Ada seorang pemuda datang kepada gurunya. Ya Syekh, sambil keningnya tuh berkerut. Ya Syekh, hari ini tidak ada satu nikmat pun yang Allah berikan kepada saya. Apakah demikian, kata Syekhnya? Iya, pulang gih katanya. Pulang gih. Saya nanya, kenapa saya disuruh pulang? Ambil 2 genggam garam. Ambil 2 genggam garam. Buat apa? Ambil 2 genggam garam, bawa ke sini. Pemuda itu balik lagi dengan 2 genggam garam. Di depan gurunya sudah ada gelas, Pak Sony, Azka sudah ada gelas dan ada airnya. Masukkan garam itu ke dalam gelas ini. Aduk katanya. Aduk, minum. Tersedak. Kenapa? Asin. Udah. Yuk. Ditenteng nih, segenggam garam lain dituntun sama gurunya, dibawa ke beberapa jauh dari rumahnya. Ada perigi, ada danau. Masukkan garam itu ke dalam danau. Dimasukkan. Aduk. Minum airnya. Bagaimana rasanya? Tetap segar. Akhirnya apa kata gurunya? Nak, yang bikin hidupmu itu kemerungsung, ribet adalah karena engkau jadikan hatimu sekecil gelas. Itu yang bikin garam segenggam akan terasa asin. Kenapa segitu? Masalah yang kecil akan menjadi berat karena memang kamu buat hatimu hanya sebesar gelas. Maka buatlah hatimu besar, sebesar danau. Dia akan tetap menjadi jernih. Kondisi seperti ini yang membuat kita lelah. Kondisi yang seperti ini membuat kita takut kekurangan keuangan untuk menghadapi kehidupan ke depan. Tapi coba kita lihat yuk, harus jujur gitu. Awal-awal wabah corona ini datang, berapa banyak orang yang kemudian menimbun masker. Masker di luaran itu susah dapatnya. Harganya juga mahal. Hand sanitizer, susah gitu. Banyak orang yang panik buying, beli, susah semuanya. Ternyata dalam kondisi yang seperti ini, Rahman dan Rahim Allah turun. Rahmat Allah turun. Sekarang apa? Yang orang nimbun-nimbun itu masker, berapa banyak dia rugi. Ternyata masker itu dengan mudah sekarang kita peroleh. Gitu kan. Kemudian barang-barang juga mudah kita peroleh. Hand sanitizer yang tadinya 120.000 cuma berapa mili itu kemudian diperjualbelikan orang jauh lebih mudah. Asal satu, kita memang harus bersabar, menahan diri untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Gitu. Nah terus satu, Pak Sony dan yang Aska, satu, jiwa humoris kita nih mesti tumbuh gitu. Kalau udah bete gitu, udah kita cekikkan sendiri. Udah ketawa-tawa sendiri, cari sesuatu yang menggembirakan, baca buku-buku yang kemudian membuat kita ketawa, gitu kan. Jadi kalau kita lihat, memang sebagian besar Allah lihat, Allah perlihatkan kepada kita, ada orang-orang yang sakit kemudian wafat, tapi Allah juga berikan berita gembira, ada orang yang sembuh, ada orang yang susah, ada yang orang berbagi, demikianlah. Gitu ya. Nah, jadi kalau sesuatunya kita serahkan kepada Allah bersama anak-anak kita, ayo gitu, ayo duduk semua, ayo siapa mau perlombaan mijitin kaki Abi misalnya gitu kan. Nah itu semuanya akan menyatu ya, seperti itu kita sabar menghadapi itu semua. Kemudian ini adalah sesuatu dari Allah, kita yakin ke depan akan lebih baik. Satu, untuk mengatasi itu semuanya,
perasaan humor kita tuh harus kemudian kita lebihkan supaya kita bisa senang seperti itu dengan cara itu. Mas Sony demikian ya, Neng Aska, Mangga. Oke, Ce, ini ada lagi satu pertanyaan yang bisa kita bacakan hari ini ya, Ce. Iya. Oke, ini pertanyaan dari Umiatun Atun. Bu Iin mau tanya, bagaimana cara menumbuhkan kembali orang yang frustasi menghadapi kehidupan? Mangga, Ce, dijawab. Ini pertanyaannya ini banget ya, Teh Aska ya. Al-Quran itu adalah syifa, syifaan wa dawaan. Ada satu ayat ya, ada satu ayat. Ayat-ayat di dalam Al-Quran semuanya akan membangun semangat hidup kita. Tapi ada satu ayat yang disampaikan dulu guru Cein, guru kecintaan, di surat 41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Ayat 30-nya aja ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Kemudian dia istiqomah, dia teguh pendirian. Rob itu kan, Ibu Atun yang Aska, Rob itu ketika Allah menyebut dirinya sebagai Rob, maka Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki. Nah ketika Allah memiliki, maka apa saja Allah sanggup melakukannya. Untuk apa yang dimilikinya? Alam semesta, kasih virus dikit, kelar semua urusannya. Itu ketika Allah berkehendak. Nah, tapi kita orang-orang yang mukmin, orang yang sudah mengatakan bahwa Rabb kami ialah Allah, kita istiqomah. Tetap tidak ada tempat bersandar sebaik Allah. Tetap tidak ada tempat meminta sebaik Allah. Tetap tidak ada tempat bernaung sebaik Allah. Tsumma istaqamu. Teguh pendirian. Lalu apa firman Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun malaikat. Salah satu, nggak tahu ini kelebihan jadi kekurangan apa gimana gitu. Salah satu kelebihan Cein kali ya. Ini nih entah itu imajinasi atau bagaimana gitu, imajinasi atau bagaimana. Itu kemudian akhirnya merasa gitu. Ketika ayat itu, malaikat datang. Allah itu nggak akan pernah mengingkari ayat yang sudah kalamullah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lalu malaikat itu bilang, Allah takhafu, jangan kamu takut. Lalu terserap tuh buat tuh, jangan kamu takut. Langsung bilang, apa yang kamu takutin Bu? Apa yang kamu takutin Im? Sementara Allah bilang jangan takut, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih, jangan bersedih, jangan bersedih. Ini memang kesedihan, tapi jangan bersedih. Allah bilang jangan bersedih. Bukan karena kesedihan itu tidak ada. Bukan karena kemudian kesedihan itu tiba-tiba kita harus gembira, tidak. Tapi Allah melipur diri kita, jangan bersedih. Atau kemudian, wa abshiru, optimislah, bergembiralah. Wa abshiru fil jannah, bil jannah allati kuntum tu'adun. Optimislah dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Jadi satu hal, ketika kita berada dalam ambang-ambang frustrasi gitu, dalam ambang-ambang kondisi yang seperti ini, kita harus munculkan diri kita. Kalau misalnya tadi Bu Atun itu harus memberikan semangat kepada orang lain gitu, itu digebrak gitu, digebrak aja. Kita nggak bisa seperti ini terus. Please deh, ayo apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita nggak boleh kemudian menjadi dalam tanda kutip menjadi penyakit bagi orang lain kalau kita seperti ini. Kita harus menjadi orang yang menolong dalam kondisi yang seperti ini. Gitu. Ayo gitu. Allah udah bilang, jangan takut. Jangan sedih, tetap optimis. Kenapa? Dari setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita, di ujung sana, Allah sudah mempersiapkan surga buat kita. Dan, kalau kita mau dapat hadiah surga, memang nggak ada sesuatu yang enteng. Kalau yang enteng-enteng itu, hadiahnya kipas angin sama payung. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang berat, itu memang hadiahnya adalah surga. Ayo bangun.
berikan. Kalau misalnya kita baik gitu, kita sehat, maka kemudian kita berikan kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi ini nih, dulu Jain pernah berhadapan dengan satu siswa di sekolah itu. Masalahnya banyak. Terus saya bilang, "Ibu, kalau gitu saya mati aja deh, kayak ibu mati itu lebih baik." Jain itu bukan guru yang kemudian akhirnya, ya udah apa namanya, begini ya nak, dilus-lus pundak, kayak enggak. Mau mati? Benar, benar mau mati. Ini ibu kasih tahu deh cara mati yang baik, yang enak. Saya liatin aja. Nah, jadi orang-orang seperti itu kadang-kadang nggak perlu dielus-elus gitu, tapi ditantang, tapi digebrak gitu, digebrak. Coba kamu lihat sana, orang-orang yang miskin. Coba kamu lihat di sana, kalau dia punya anak, anak-anak kamu, ini semua kayak begitu. Nah, jadi bukan dibujuk, tapi kemudian di apa namanya, disentak gitu, disentak supaya dia menyadari hal seperti itu, kayak gitu. Itu salah satu caranya aja. Mudah-mudahan nanti kalau dari saya nggak pas caranya, Bu Atun akan memperoleh cara yang lebih baik ya. Teh Aska, silahkan. Sampai jam berapa kita teh, Neng Aska? Suaranya nggak kedengeran nih. Oke, mohon maaf sahabat PKS TV, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir yang kita bacakan. Silahkan, nggak kedengeran Aska dari sini. Oke, sahabat PKS TV, sepertinya ini adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi ini sudah mewakili pertanyaan dari seluruh sahabat PKS TV di seluruh Indonesia. Terima kasih, Cak, untuk jawaban-jawabannya. Oke, Cak. Dan mungkin ini adalah sesi terakhir, jadi kita persilahkan Cak Iin untuk memberikan closing statement. Oke. Ya, teman-teman. Closing statement untuk menutup kegiatan hari ini kan ya saya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah berjalan dengan baik, insya Allah. Halo, Cak. Ya. Oke. Kedengeran, Aska? Halo? Iya, tafadhol, Cak, closing statement-nya, Cak, untuk akhir ini. Oke, ya. Baiklah, Aska, moderator Solihah yang menemani Jain pada hari ini, teman-teman PKS TV yang bergabung pada acara pagi hari ini, terima kasih untuk sama-sama bergabung. Nah, Jain akhiri pada kesempatan kali ini, anakku la tahzan, ibu-ibu jangan membiarkan kesedihan itu ada di dalam keseharian kita. Yang pertama, Rasulullah juga sudah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan bersedih. Kenapa? Kalau kita sudah sedih, banyak hal yang akhirnya gagal kita lakukan dan kita tidak akan mengalirkan kebaikan, kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, Allah juga sampaikan kepada kita, disapa Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah maka hati kita akan menjadi tentram. Begitu juga ketika Rasulullah bersama Abu Bakar ada di gua dan Rasulullah melihat Abu Bakar dalam keadaan takut, kemudian kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Nah, jadi insyaallah kita bisa mengatasi kesedihan kita, Allah dekat kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka jika mereka bertanya tentangku ya Muhammad, kata Allah, aku ini dekat. Lalu apa yang kemudian kita khawatirkan yang membuat kita sedih kalau Allah dekat dengan kita? La tahzan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ibu-ibu semuanya, teman-teman PKS TV, mari kita tetap berbahagia, tetap bergembira, jauhkan kesedihan, meskipun memang sedih itu ada. Jangan biarkan kemudian setan menambah kesedihan di dalam hati kita, yang membuat kemudian kita tidak bisa membuat amalan-amalan terbaik pada hari ini. Demikian pada kesempatan kali ini, kembali kepada TSK, saya minta maaf, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pemaparan yang sangat menyentuh sekali dan luar biasa sekali dari seorang perempuan inspiratif dari Bogor ini, sahabat PKS TV, Cak Iin. Dan ini seperti ada request di akhir ini, Cak, untuk kita mungkin sama-sama berdoa dari sahabat PKS TV bernama Fitri ya. Ini minta doanya agar COVID ini segera berakhir di Indonesia. Silahkan, Cak, mungkin pimpin kita semua untuk berdoa. Terima kasih, Bia. Teman-teman semua, ibu-ibu yang saya cintai, sahabat-sahabat PKS TV, marilah kita akhiri pada kesempatan kali ini dengan memanjatkan doa. Di bulan suci Ramadan ini, dikala doa-doa tak berhijab, kita harus yakin bahwa setiap lantunan doa yang diucapkan oleh lisan-lisan kita yang sangat mengharap rahman dan rahim Allah, rahmat Allah, yang selama ini telah menyandarkan kehidupan kepada Allah, maka doa ini akan Allah dengar dan segera akan Allah ijabah. Marilah kita awali doa kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Mutakabbir, ya Kudus, ya Salam, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang Maha Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang dari segala yang pengasih. Ya Allah, yang Maha mengetahui apa yang kami perlihatkan dan apa yang kami sembunyikan. Ya Allah, kami sandarkan diri-diri kami kepadamu, ya Allah. Kami pasrahkan diri kami kepada Engkau. Ya Allah, bersyukur kami kepada Engkau, ya Allah. Telah Engkau perkenankan kami berhimpun pada pagi hari ini. Telah Engkau perkenankan kami berkumpul pada hari ini. Walaupun fisik-fisik kami tidak bertemu. Tapi kami yakin, ya Allah, cinta-cinta kami Engkau rekatkan, Engkau kumpulkan dan Engkau himpunkan. Ya Allah, tambahkanlah dalam hati-hati kami kecintaan kepada Engkau. Tambahkanlah di dalam hati-hati kami kecintaan kepadamu. Sehingga kami mampu melakukan apa saja yang Engkau perintahkan kepada kami. Sehingga kami bisa ridho apa saja yang Engkau tentukan dan putuskan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Mutakabbir, ya Kudus, ya Salam, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkau Maha berkehendak dan Engkau boleh melakukan apa saja sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Karena Engkaulah pemilik alam semesta ini. Karena Engkaulah yang memiliki kami semuanya, ya Allah. Jika Engkau berkehendak menurunkan corona COVID-19 dalam alam yang Engkau miliki ini, ya Allah. Kami mencoba bertahan dan kami terima. Kami ridho atas ketentuan-Mu. Kami jadikan ujian yang Engkau berikan kepada kami ini untuk mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami melihat saudara-saudara kami yang sesat. Kami melihat para tenaga kesehatan yang mengorbankan jiwanya, ya Allah. Ya Allah, sungguh ini sesuatu yang menyedihkan bagi kami semuanya. Belum lagi ada di antara keluarga kami yang mengalami hal-hal yang menyedihkan seperti ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Hamba-hamba-Mu ini datang kepadamu untuk memohon kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan. Berikanlah kami kesabaran. Berikanlah kami ketetapan untuk tetap istiqomah. Ya Allah, Engkau Maha Baik. Engkau Maha Baik. Engkau yang akan mencurahkan rahmat dan kebaikan kepada kami ini, ya Allah. Ya Allah, dengan bulan Ramadan yang penuh kebarokahan, dengan ibadah-ibadah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang menggapai, yang mencoba mendapatkan level ketakwaan, dan ketakwaan itu Engkau janjikan akan Engkau bukakan pintu kebarokahan dari langit dan bumi. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami mohon kepadamu. Angkatlah wabah ini dari negeri tercinta ini, ya Allah. Angkatlah wabah ini
dari negeri-negeri kaum muslimin. Angkatlah wabah ini dari negeri-negeri di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ampunilah kami semuanya. Ampunilah kemaksiatan kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kebodohan kami. Ampuni ketidaktahuan kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kami untuk hal-hal yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah suami-suami dan istri-istri kami. Ampunilah anak-anak kami. Gabungkanlah mereka semua bersama kami dalam kebaikan, ya Allah. Dan kumpulkanlah kami kelak di dalam jannah-Mu. Ampunilah para pemimpin kami. Ampunilah ulama-ulama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Zal Jalali wal Ikram. Curahkanlah kembali keberkahan Engkau kepada kami, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim ya Mutakabbir. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa bersama Caiin hari ini ya, sahabat PKS TV. Dan terima kasih untuk waktunya, Cek. Ya. Sungguh luar biasa sekali. Kenapa kita harus bersedih sementara Allah itu ada dekat dengan kita dan bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Ya. Terima kasih ilmunya hari ini bersama Caiin dari Bogor yang inspiratif untuk seluruh Indonesia tentunya. Baik sahabat PKS TV, kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu kembali di kajian bersama PKS TV selanjutnya. Saya Aska sebagai moderator kajian pagi hari ini. Sampai jumpa dari Riau, Bogor. Ini adalah kolaborasi tanpa batas bersama teman-teman seluruh Indonesia. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.